Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Ayu Sintia dengan NIM 8606111614 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini, saya akan menyelesaikan tugas filsafat ilmu, yaitu mempresentasikan hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Nah, pertama kita lihat dulu apa itu filsafat ilmu dan pendidikan. Jadi, filsafat ilmu itu sebenarnya alat buat kita melihat ilmu pengetahuan dari tiga sisi utamanya. Yang pertama itu ada ontologi, yang kedua ada epistemologi, dan yang ketiga ada aksiologi. Makanya, filsafat ilmu sering disebut sebagai pisau tajam untuk membangun dan mengembangkan ilmu pendidikan. Nah, sedangkan pendidikan sendiri, kalau kita lihat dari kata asalnya, yaitu educare, itu artinya memimpin atau menuntun. Jadi, pendidikan adalah proses kita belajar untuk dapat pengetahuan, nilai, dan memperbaiki sikap. Selanjutnya, hubungan antara keduanya. Jadi, hubungan antara keduanya itu sangat erat dan memiliki tiga sifat utama. Yang pertama itu mutualis, yang artinya saling menguntungkan dan memperkuat satu sama lain. Yang kedua itu didaktis, yang artinya filsafat ilmu berperan mencermati persoalan pendidikan agar dunia pendidikan kita terus berkembang. Nah, yang ketiga itu dialektis. Disinilah pendidikan memberikan wujud nyata bagi filsafat ilmu. Praktik di lapangan inilah yang membuktikan bahwa filsafat ilmu adalah bidang ilmu yang valid. Kemudian, bagaimana sih filsafat ilmu memperkuat pendidikan? Ada tiga cara loh. Yang pertama, mengawasi eksistensi. Nah, di sini filsafat ilmu itu memastikan bahwa ilmu pendidikan benar-benar ada sebagai bidang ilmu yang sah dan terstruktur. Yang kedua, menjaga keilmiahan. Melalui kajian epistemologi, filsafat memastikan teori pendidikan tetap logis dan benar. Yang ketiga, menegakkan nilai. Melalui kajian aksiologi, filsafat menjaga agar pendidikan tetap menjunjung tinggi nilai moral dan martabat manusia. Sebaliknya, pendidikan juga memperkuat perkembangan filsafat ilmu melalui tiga hal. Yang pertama, memberikan wujud nyata. Pendidikan menjadi tempat pembuktian bahwa teori-teori filsafat itu bisa diterapkan dalam kehidupan. Yang kedua, memberikan data lapangan. Nah, masalah-masalah di sekolah menjadi bahan diskusi bagi filsafat untuk terus berkembang. Yang ketiga, menjadi bukti keilmiahan. Tanpa praktik pendidikan, filsafat hanya menjadi teori. Jadi, pendidikanlah yang membuat filsafat ilmu diakui sebagai bidang yang ilmiah. Selanjutnya, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analis? Nah, karena kita menggunakan tiga landasan utama untuk membedah persoalan pendidikan. Yang pertama, secara ontologi. Nah, di sini kita mempertanyakan apa sih hakikatnya? Nah, di sini filsafat membedah eksistensi ilmu pendidikan itu sendiri. Yang kedua, ada secara epistemologi. Kita mempertanyakan bagaimana sih keilmiahannya? Nah, filsafat menjaga kebenaran konsep pendidikan. Misalnya melalui desain penelitian seperti PTK atau eksperimen. Dan yang ketiga yaitu secara aksiologi. Kita mempertanyakan apa sih nilainya? Nah, kita menelaah apa tujuan pendidikan bagi manusia dan apakah kebijakan pendidikan yang diambil sudah bermanfaat, apakah belum? Selanjutnya adalah contoh nyatanya. Adanya prinsip UNESCO sebagai dasar kebijakan pendidikan modern. Yang kedua, kurikulum. Perubahan kurikulum di Indonesia yang didasarkan pada kajian ilmiah. Yang ketiga, proses belajar. Penerapan metode konstruktivisme di kelas agar siswa aktif membangun pengetahuannya sendiri. Yang keempat, penelitian. Pelaksanaan PTK oleh guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Nah, bagi saya sebagai calon guru SD, materi ini adalah kompas profesi saya. Hal ini mendorong saya untuk selalu berpikir kritis dan memastikan bahwa apa yang saya ajarkan itu benar, caranya tepat, dan bermanfaat buat karakter murid-murid saya nanti. Terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.